Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ila Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin, dan robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang bahagia ini, kami ingin membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Mas Untung Prasetyo. Wow, kisahnya ini keren banget teman-teman ya, sekaligus menyambut hari kemerdekaan Indonesia. Wah, luar biasa kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ya, belum diklik tombol subscribe-nya, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Nggak pakai lama-lama lagi ya, nggak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor. Kisah pemilik ajian lembu sekilan. Sebagian orang mungkin sudah tidak asing lagi dengan ilmu kanuragan yang bernama ajian lembu sekilan. Satu dari sekian ilmu kesaktian yang memungkinkan pemiliknya tidak bisa tersentuh senjata apapun, baik senjata tajam maupun benda tumpul. Dan hebatnya lagi, tubuh seseorang yang menguasai ajian lembu sekilan itu tidak bisa merasakan sakit atau bisa dibilang memiliki tubuh yang kebal dari serangan benda apapun. Banyak yang mengatakan, jika di sekitar tubuh pemilik ilmu ajian lembu sekilan dilindungi oleh jin dan juga setan, sehingga serangan fisik berupa pukulan, sabetan golok, hingga bahkan peluru dari sebuah senapan pun akan meleset selebar sejengkal dari badan. Hingga saat ini, ilmu ajian lembu sekilan konon katanya masih ada dan bahkan masih dipelajari oleh orang-orang yang memiliki tujuan tertentu. Akan tetapi, mempelajari ajian lembu sekilan tidaklah mudah, ada tahapan-tahapan berat untuk mencapainya. Kisah tentang pemilik ajian lembu sekilan ini dialami oleh sesepuh di sebuah desa yang tinggal di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kisah yang terjadi pada tahun 1948 itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemilik ajian lembu sekilan yang sudah mencapai tahapan tertinggi itu. Bagaimana tidak? Pemilik ilmu kebatinan yang kebal akan segala jenis senjata itu menggunakan ilmu yang dimilikinya itu untuk membantu perjuangan para pahlawan bangsa ini yang ingin mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda Jilid 2 kala itu. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya setelah Indonesia berhasil memproklamasikan diri sebagai negara merdeka pada tahun 1945, bangsa ini tidak langsung benar-benar merdeka seutuhnya seperti saat ini. Walau Indonesia sudah tidak dikekang oleh penjajahan bangsa Jepang lagi, tetapi para pahlawan kita masih harus berjuang menghadapi ancaman dari Belanda yang ingin menguasai Nusantara kembali. Akibatnya, perang pasca kemerdekaan itu pun terus diperjuangkan oleh para pahlawan demi mempertahankan kedaulatan bangsa agar supaya tidak dijajah kembali oleh bangsa asing. Kala itu, ibu kota negara Indonesia yang dipindahkan dari Jakarta ke daerah istimewa Yogyakarta kembali menjadi sasaran dalam agresi militer Belanda yang kedua. Presiden dan wakil presiden serta beberapa tokoh nasional ditangkap dan menjadi tawanan Belanda. Dan karena hal itu, selain mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia, para pejuang pun harus kembali turun ke medan tempur bersama sang panglima perang sejati, Jenderal Besar Sudirman.
Setelah serangan besar yang terjadi di Yogyakarta, Jenderal Sudirman kemudian menerapkan suatu strategi perang gerilya yang ternyata mampu memecah konsentrasi pihak Belanda. Dan puncak dari perang gerilya Jenderal Sudirman adalah serangan umum 1 Maret tahun 1949 yang direncanakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang kemudian dikomandoi oleh Jenderal Sudirman dan dilaksanakan oleh Letkol Soeharto. Perang gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Besar Sudirman itu dimulai dengan meninggalkan kota Jogja untuk menuju ke kota Kediri yang belum diduduki oleh pihak musuh. Dalam perjalanannya itulah, pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman itu melintasi banyak tempat dan desa yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Kala itu, seorang pemuda yang bernama Wongso Sentiko yang merupakan anak dari kepala dusun setempat mengetahui jika pasukan Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin langsung oleh seorang jenderal besar sedang melakukan taktik perang gerilya dan telah sampai di desanya. Sebagai seorang pemuda yang memiliki jiwa patriotisme cukup tinggi, Wongso Sentiko pun meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk ikut bergabung bersama pasukan perang gerilya tersebut. Dengan bangganya, sang ayah yang juga merupakan pejuang kemerdekaan itu mengizinkan Wongso Sentiko untuk ikut berperang guna mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Singkat cerita, Wongso Sentiko pun ikut bergabung dengan pasukan tentara gerilya. Yang baru saja tiba di dusunnya itu mendapati banyak dukungan dari warga sekitar yang dilaluinya. Jenderal Sudirman pun mulai mengatur taktik yang dapat membantunya memudahkan perjalanannya menuju kota Kediri. Dan setelah beristirahat sejenak serta mengatur strategi di sebuah desa yang ada di Kabupaten Gunung Kidul itu, Jenderal Besar pemimpin pasukan tentara gerilya itu melanjutkan perjalanannya ke kota Kediri melalui kota Pacitan. Para pemuda yang ada di desa tempat tinggal Wongso Sentiko pun diberikan tugas oleh sang jenderal untuk menahan pasukan Belanda yang terus saja mengejar pasukan Jenderal Sudirman. Berbekal dengan senjata yang mereka miliki dan dengan semangat yang membara, Wongso Sentiko dan beberapa pemuda lainnya pun mulai menempati pos-pos penjagaan masing-masing. Kala itu, Wongso Sentiko dan Adi Maswiji mendapatkan tugas untuk menjaga pos 2 bersama 5 pemuda lainnya. Tugas yang diberikan hanyalah untuk menahan para pasukan Belanda agar tidak mendekat ke arah pasukan tentara Indonesia yang terus bergerak menuju ke daerah lain. Dengan persenjataan yang minim, namun dengan semangat yang tak terkalahkan, mereka pun mulai mempersiapkan pertahanan di pos tersebut. Mereka mulai menggali parit-parit kecil sebagai tempat perlindungan dan menyusun strategi serta beberapa jebakan yang akan mempersulit pergerakan tentara Belanda serta akan melakukan serangan balik jika memang diperlukan. Setiap pemuda diberikan tugasnya masing-masing, mulai dari pengintaian, penembakan, hingga penyampaian pesan jika terjadi serangan mendadak. Malam pertama di pos 2 terasa sangat mencekam. Suara-suara hewan malam dan desiran angin yang menerpa dedaunan menjadi latar belakang yang menambah ketegangan, namun semangat kebersamaan dan rasa tanggung jawab membuat mereka tetap waspada. Setiap gerakan dan suara diperhatikan dengan seksama, sementara pandangan mereka terus mengawasi setiap sudut yang berpotensi menjadi titik kedatangan masuk pasukan Belanda. Beberapa hari kemudian, Wongso Sentiko mendengar suara langkah-langkah berat yang mendekat. Karena merasa sangat yakin jika itu adalah pergerakan dari pihak musuh, Wongso Sentiko dan Adi Maswiji lalu memberikan isyarat kepada rekan-rekannya untuk bersiap. Dari kejauhan terlihat barisan pasukan Belanda yang semakin mendekat. Wongso dan yang lainnya pun mulai memegang erat senjata mereka dengan jantung berdebar kencang, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Entah apa yang terjadi, tapi sepertinya keberadaan pasukan pemuda yang dipimpin oleh Wongso Sentiko dan juga Adi Maswiji telah diketahui oleh pasukan Belanda. Tanpa peringatan lagi, pasukan Belanda pun mulai menyerang dengan tembakan-tembakan sporadis dan membabi buta. Wongso Sentiko dan kawan-kawannya membalas serangan tersebut dengan tembakan balasan.
Pertempuran sengit pun terjadi di sekitaran pos 2, di mana Wongso Sentiko dan para pemuda lainnya bertempur dengan gagah berani. Pertempuran yang berlangsung dengan tidak seimbang itu membuat beberapa pemuda mengalami luka tembak, namun mereka tetap bertahan di tempat mereka masing-masing. Pasukan pemuda yang semuanya berasal dari desa tempat tinggal Wongso Sentiko pun mulai kehabisan peluru dan semakin terdesak oleh serangan pasukan Belanda yang terus-menerus. Meskipun semangat mereka tinggi, tapi persenjataan yang minim menjadi kelemahan utama dalam pertempuran itu. Ketika peluru mulai habis, Wongso Sentiko dan kawan-kawannya harus mencari cara lain untuk bertahan. Mereka menggunakan senjata seadanya seperti bambu runcing, bahkan batu sebagai alat pertahanan terakhir. Namun, serangan yang semakin gencar dari pasukan Belanda membuat mereka terpaksa mundur perlahan. Mereka meninggalkan pos 2 satu persatu dan mencari tempat perlindungan sementara di sekitar hutan dan area terpencil lainnya. Meskipun terdesak dan mundur, semangat para pemuda itu tidak surut. Mereka terus mencari cara untuk kembali menyerang dan mengganggu pergerakan pasukan Belanda. Mereka pun kembali mengatur strategi baru dan berusaha untuk menjauhkan pasukan tentara gerilya dari kejaran pasukan Belanda. Situasi semakin genting. Para tentara Belanda mulai bergerak untuk mengejar para tentara pasukan gerilya. Namun, para pemuda tetap bertekad untuk tidak menyerah begitu saja. Mereka menggunakan pengetahuan mereka tentang medan sekitar untuk bersembunyi dan melakukan serangan mendadak ketika ada kesempatan. Dalam hati mereka, semangat kebangsaan dan tekad untuk meraih kemerdekaan tetap berkobar menjadi pendorong utama untuk terus melawan meskipun dalam keadaan yang sangat sulit. Setelah berkumpul di satu titik yang telah ditentukan, Wongso Sentiko dan juga Adi Maswiji meminta teman-temannya yang terluka untuk dibawa ke tempat yang lebih aman guna mendapatkan pengobatan. Sementara itu, Wongso Sentiko dan juga Adi Maswiji telah memiliki rencana lain yang akan mereka lakukan bersama Ki Sambeng yang merupakan sesepuh dari desa tersebut. Wongso Sentiko dan Adi Maswiji bersama Ki Sambeng segera menyusun rencana setelah memastikan bahwa teman-teman yang terluka telah diangkut ke tempat yang lebih aman demi mendapatkan pengobatan. Dengan penuh kehati-hatian, mereka mulai membahas strategi berikutnya untuk melanjutkan perjuangan mereka. Ki Sambeng memimpin diskusi, menguraikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk bisa memperlambat pergerakan pasukan Belanda. Wongso Sentiko dan Adi Maswiji menyetujui rencana tersebut. Mereka menambahkan beberapa ide untuk memanfaatkan kondisi saat ini dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Ki Sambeng yang merupakan sesepuh desa dengan segala kemampuan di luar nalar manusia itu memberikan pandangan berharga tentang cara terbaik untuk mengatasi situasi yang sulit menjadi situasi yang menguntungkan bagi mereka. Walaupun mereka sudah tidak lagi memiliki senjata api, tapi bukan berarti Ki Sambeng dan Wongso Sentiko serta Adi Maswiji tidak memiliki senjata untuk mengalahkan musuh. Sebagai orang-orang yang mempelajari dan juga menekuni ilmu-ilmu kejawen, tentunya mereka memiliki senjata pusaka yang lebih mematikan dibandingkan dengan senjata api. Hal itu pun dibuktikan oleh Ki Sambeng dan Wongso Sentiko serta Adi Maswiji kala itu. Dengan langkah cepat, mereka bertiga terus berlari mengejar pasukan Belanda yang ingin menghentikan langkah pasukan tentara gerilya. Mereka menelusuri hutan dan alas wingit di daerah setempat dengan hati-hati. Hutan yang mereka lalui dipenuhi dengan pepohonan tinggi dan juga semak belukar lebat yang membuat perjalanan mereka semakin sulit. Namun, dengan segala pengetahuannya tentang medan tersebut, Ki Sambeng berhasil menuntun Wongso Sentiko dan Adi Maswiji melewati hutan tersebut. Dia memimpin di depan melalui jalur-jalur tersembunyi yang hanya diketahui oleh penduduk setempat. Dengan gerak cepat dan sigap, pada akhirnya mereka pun berhasil mendekati iring-iringan pasukan Belanda.
Saat mendekati posisi pasukan Belanda, ketiga pejuang itu bersembunyi di balik semak-semak tebal. Mereka mengamati pergerakan musuh dengan seksama. Pasukan Belanda yang bersenjatakan lengkap tidak menyadari bahwa ada musuh yang sedang mengintai mereka dari dekat. Wongso Sentiko tengah bersiap menunggu di garis depan, sementara Ki Sambeng sedang melakukan ritual dengan duduk bersila ditunggu oleh Adi Maswiji. Dengan ilmu yang dimilikinya, Ki Sambeng pun mulai memanggil angin kencang yang dengan cepat membawa mendung hitam yang mencekam. Hujan deras pun seketika itu juga turun disertai hembusan angin kencang serta gelegar petir yang bersaut-sautan. Kondisi itu sontak menghentikan langkah pasukan Belanda. Para penjajah negeri itu memilih mencari tempat berteduh di pepohonan besar yang ada di tepian jalan yang mereka lalui. Setelah rencana mereka berjalan dengan baik, Wongso Sentiko pun mulai menghunus keris Singo Barong Luk 7 yang memendarkan energi besar. Pemuda pemberani itu dengan tenangnya berjalan ke arah pasukan Belanda yang merasa heran melihat kedatangannya. Dengan gerakan yang sangat cepat, Wongso Sentiko pun mulai menghabisi satu persatu tentara Belanda yang ada di hadapannya. Ia menusukkan bilah kerisnya tepat ke arah tubuh tentara penjajah tersebut. Mengetahui ada musuh yang menyerang, beberapa tentara Belanda pun mulai mengarahkan senapannya ke arah Wongso Sentiko. Akan tetapi dengan ilmu yang dimilikinya, peluru dari senapan yang ditembakkan ke arahnya tidak satu pun ada yang mengenai tubuhnya. Keganasan Wongso Sentiko pun terus berlanjut. Sesekali ia melompat menghindari tembakan tentara Belanda sambil melesat dan menghujamkan kerisnya ke arah tubuh tentara tersebut. Ki Sambeng pun tak mau kalah dengan Wongso Sentiko. Ia mengeluarkan seluruh kemampuannya, yang mana kekuatannya dapat mengundang petir yang menyambar pepohonan rindang yang menjadi tempat para pasukan Belanda. Sementara itu, dengan ilmu bela dirinya, Adi Maswiji pun mulai melumpuhkan musuh-musuhnya. Setelah dapat menghabisi sekitar 10 tentara Belanda, Wongso Sentiko pun mencari komandan pasukan Belanda yang meninggalkan mobil hijau yang ditumpanginya itu. Wongso Sentiko tidak memperdulikan rentetan senjata api yang mengarah ke tubuhnya karena ia sudah terlindungi dengan ajian sakti yang dimilikinya. Mengetahui adanya kekacauan yang sedang terjadi, pemimpin pasukan Belanda tersebut pun memerintahkan pasukannya untuk pergi dan menjauh dari Wongso Sentiko. Dan tidak lama kemudian, para pasukan Belanda pun mundur ke jalur asal kedatangannya dan memilih mencari jalan lain untuk dapat mengejar pasukan tentara gerilya. Ajian lembu sekilanmu ternyata sudah sempurna, Wongso, ujar Ki Sambeng yang datang menghampiri pemilik ilmu kesaktian kejawen itu. Belum, Ki. Kalau bukan karena jimat kol buntet yang sampean pinjamkan kepadaku, ajian lembu sekilan milikku akan mudah ditembus oleh peluru dari tentara-tentara bajingan itu, balas Wongso Sentiko dengan tatapan tajam ke arah pasukan Belanda yang kembali ke arah semula. Simpanlah benda itu, Wongso. Sepertinya kol buntet itu sudah menemukan tuannya yang baru, balas Ki Sambeng lagi, yang sontak membuat Wongso Sentiko merasa senang sekaligus tidak percaya mendengarnya. Kol buntet sendiri adalah sebuah benda bertuah yang memiliki kegunaan sebagai anti tembak dan anti senjata tajam lainnya. Pemilik benda mustika itu akan menjadi kebal terhadap segala jenis senjata dan juga energi gaib lainnya seperti santet, teluh, dan sejenisnya. Perpaduan antara ajian lembu sekilan dan juga mustika batu kol buntet itu tentu akan membuat pengguna dan pemiliknya menjadi orang sakti yang kebal terhadap segala jenis senjata. Pada awalnya aku ragu, Ki. Aku tidak percaya sepenuhnya dengan ajian lembu sekilan yang aku miliki, ujar Wongso Sentiko menjelaskan. Oh, ternyata begitu. Pantas saja sampean tidak menggunakannya ketika kita masih ada di pos 2 tadi, Kang, sahut Adi Maswiji yang merasa sangat penasaran. Coba, biar aku jajal ajian lembu sekilan milikmu itu, Wongso. Sekarang
keluarkan batu mustika kolbuntet itu, pinta Ki Sambeng kepada Wongso Sentiko. Dan tanpa diduga-duga oleh Wongso Sentiko dan juga Adi Mas Wiji, Ki Sambeng langsung menghujamkan keris patra miliknya ke arah tubuh bagian perut Wongso setelah pemuda itu menyerahkan batu mustika kolbuntet tersebut kepada Ki Sambeng. Dan tanpa disangka dan sangat sulit dipercaya oleh Wongso Sentiko sendiri, ternyata keris patrem yang juga memiliki energi besar itu tidak mampu menyentuh tubuh dari Wongso Sentiko. Jangan pernah kau meragukan apa yang kau miliki, Wongso, karena kau telah menyempurnakan ajian lembu sekilan itu dengan laku tirakat yang sangat sulit, ujar Ki Sambeng yang kembali memasukkan keris patrem ke dalam warangkanya. Dan simpanlah batu mustika ini sebagai pelengkap dari ajian lembu sekilan milikmu itu, imbuk Ki Sambeng lagi sambil memberikan batu mustika kolbuntet miliknya itu. Dan sejak saat itulah kepercayaan diri Wongso Sentiko meningkat, dan dengan kesaktian yang dimilikinya itu, Wongso Sentiko bersama dengan Adi Mas Wiji serta Ki Sambeng terus menghalau pergerakan para tentara Belanda yang berusaha mengejar pergerakan dari pasukan tentara gerilya. Setelah dapat menghalau pasukan Belanda yang masih mengejar pasukan tentara gerilya, ketiganya pun memutuskan untuk mencari tentara-tentara Belanda lainnya yang berusaha menangkap Jenderal Sudirman dan pasukannya. Karena sebagaimana telah diketahui, satu-satunya perlawanan yang ada untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan itu adalah dengan cara bergerilya. Perang gerilya yang dijalankan oleh Panglima Jenderal Besar Sudirman kala itu membuat dunia masih mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, walaupun para pemimpin negeri ini telah ditangkap dan juga diasingkan oleh pihak tentara Belanda. Perjuangan Wongso Sentiko, Adi Mas Wiji dan juga Ki Sambeng belum usai. Setelah mendapatkan informasi dari Telik Sandi yang berada di daerah Wonosari, ketiganya pun bersama dengan para 7 pejuang lainnya kembali bergerak cepat untuk menghadang pasukan tentara Belanda yang terus saja mengejar pasukan gerilya. Dengan informasi yang mereka dapatkan, mereka mulai mengetahui jalur yang akan dilalui oleh pasukan Belanda. Mereka pun kemudian menyusun siasat untuk menghadang musuh di daerah yang tepat. Ketiganya memilih sebuah lembah sempit di antara 2 bukit sebagai tempat penyergapan. Tempat itu adalah tempat yang ideal untuk menghambat pergerakan pasukan musuh. Dalam kegelapan malam, mereka telah berada di posisi masing-masing. Wongso Sentiko mengatur pengintaian di atas bukit bersama 2 pemuda pejuang lainnya yang membantu memberikan tanda ketika pasukan Belanda sudah mendekat. Adi Mas Wiji bersama 4 pemuda bersiap di sisi bukit bagian utara, sementara itu Ki Sambeng berada di atas bukit di bagian selatan bersama 4 pemuda lainnya. Mereka sudah mempersiapkan bebatuan besar yang akan digelincirkan ke bawah untuk menahan kendaraan roda 4 yang membawa pasukan Belanda itu. Dengan hati-hati, mereka memastikan setiap bebatuan berada di tempat yang tepat dan siap untuk digelincirkan pada saat yang tepat pula. Wongso Sentiko dan 2 pemuda terus melakukan pengintaian, mengawasi jalan di bawah bukit dengan seksama. Mereka siap memberikan tanda kepada Ki Sambeng dan Adi Mas Wiji. Ketika kendaraan-kendaraan Belanda mulai mendekat ke area perbukitan, Wongso Sentiko memberikan tanda dengan siulan panjang yang terdengar seperti suara burung tengkek. Suara itu menandakan jika Ki Sambeng dan Adi Mas Wiji harus bersiap melakukan tugasnya. Dan setelah siulan kedua, dalam waktu yang sangat cepat, Ki Sambeng mulai menggelincirkan bebatuan besar mulai dari sisi bukit bagian selatan untuk menghadang konvoi kendaraan pasukan Belanda. Dan setelah para penjajah itu menghentikan laju kendaraan mereka, maka giliran Adi Mas Wiji bersama rekan-rekannya menggelincirkan bebatuan besar dari atas bukit bagian utara yang langsung menutup jalan dari arah barat. Setelah itu, keduanya berpindah ke tempat untuk bersama-sama menggelincirkan bebatuan lain
lainnya yang menggelincir dengan suara gemuruh yang menakutkan. Bebatuan kapur itu menghantam kendaraan-kendaraan Belanda hingga menghancurkan beberapa di antaranya dan melukai beberapa orang tentara Belanda. Sontak saja pasukan Belanda itu pun dibuat sangat terkejut dan juga panik oleh serangan yang sama sekali tidak diperkirakan sebelumnya. Dalam kekacauan tersebut, Adi Maswiji dan kelompoknya serta Ki Sambeng dan kelompoknya mulai melancarkan serangan dari dua sisi. Mereka mulai menembaki dari tempat persembunyian yang sebelumnya telah dipersiapkan dengan matang. Meskipun pasukan Belanda memiliki jumlah dan persenjataan yang lebih baik, tapi serangan mendadak yang terencana sangat baik dari para pejuang itu membuat mereka terpojok. Mereka tidak siap menghadapi serangan dari atas perbukitan dan juga kesulitan bergerak karena jalan yang sudah tertutup. Pertempuran sengit berlangsung selama beberapa jam dengan suara tembakan dan ledakan yang memecah keheningan malam itu. Dan ketika pasukan Belanda akhirnya berhasil mengatur ulang barisan mereka untuk mencoba melawan, Wongso Sentiko, Adi Maswiji, Ki Sambeng, dan para pemuda lainnya mulai mundur secara teratur menghilang ke dalam hutan yang lebat. Mereka tahu bahwa misi mereka telah berhasil mengganggu dan memperlambat laju musuh hingga memberikan waktu bagi para pasukan perang gerilya utama untuk bergerak lebih jauh dan aman. Dengan semangat yang tetap berkobar, mereka pun kembali menyusun rencana untuk menghadang dan mengganggu pasukan Belanda di tempat lain dan melanjutkan perjuangan mereka demi kemerdekaan tanah air tercinta. Setiap tindakan mereka adalah bagian dari upaya besar untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan, dan mereka bersumpah tidak akan pernah berhenti sampai tujuan itu tercapai. Akan tetapi, di balik keberhasilan yang telah diraih Wongso Sentiko, Adi Maswiji, dan Ki Sambeng serta para pemuda pejuang yang ikut bertempur di medan perang itu, terjadi sebuah tragedi yang tidak pernah terfikirkan oleh mereka. Setelah meninggalkan pasukan Belanda yang sudah banyak mengalami luka-luka dan juga tewas di tengah serangan itu, kelompok pejuang yang berada di bawah pimpinan Wongso Sentiko, Adi Maswiji, dan juga Ki Sambeng pun kembali ke sebuah desa tempat mereka menyusun rencana. Di desa tersebut, ketiganya dan para pemuda pejuang lainnya pun beristirahat sejenak sambil menunggu datangnya informasi dari telik sandi pejuang kemerdekaan. Akan tetapi, kejadian di luar nalar pun tiba-tiba saja menimpa para pemuda pejuang tersebut dan juga Adi Maswiji serta Ki Sambeng. Setelah sehari berada di rumah seorang warga desa, ke-10 pemuda pejuang itu mengalami sakit secara bersamaan. Mereka mengalami demam tinggi setelah sebelumnya mereka memuntahkan semua yang telah dimakannya. Mengetahui hal itu, Ki Sambeng mulai merasa curiga. Dengan segala pengalaman yang cukup luas dalam taktik dan strategi perang serta ilmu-ilmu kebatinan dan juga ilmu hitam, dia merasa jika ada sesuatu yang tidak beres yang sedang menimpa mereka. Dia menduga ada pengkhianat yang sengaja ingin menghentikan perjuangan mereka dengan cara-cara licik nan keji. Saat mengamati kondisi para pemuda pejuang yang terlihat semakin lemah itu, Ki Sambeng menyadari bahwa ini bukan hanya karena faktor kelelahan dari pertempuran yang telah mereka jalani. Ki Sambeng pun segera memberitahu kepada Wongso Sentiko dan Adi Maswiji tentang kecurigaannya. Dia mengatakan bahwa para pemuda mungkin telah terkena racun dari makanan yang sudah mereka makan. Kecurigaannya pun mengarah pada makanan yang diberikan kepada mereka. Ki Sambeng menjelaskan gejala-gejala yang dialami oleh para pemuda seperti lemas, mual-mual, dan pusing yang merupakan tanda-tanda keracunan. Dengan segera, Wongso Sentiko dan Adi Maswiji mencari air degan atau air kelapa muda untuk menetralisir racun yang ada di tubuh kawan seperjuangannya itu. Akan tetapi, itu semua terlambat. Ke-10 pemuda itu pun harus tewas secara mengenaskan dengan kondisi tubuh yang tiba-tiba saja membiru. Ini bukan racun, tapi ini adalah upas yang dikirim melalui angin, ujar Ki Sambeng yang ternyata baru menyadari jika dirinya lalai dalam mengantisipasi serangan gaib yang sudah dikirimkan oleh seseorang. Selesai menguburkan ke-10 pemuda yang gugur akibat serangan gaib itu, Ki Sambeng pun berniat untuk mencari siapa dalang di balik tewasnya para pemuda pejuang tersebut.
Dia tidak mengira jika ada orang yang tega menghabisi nyawa para pejuang bangsa yang dengan segala ketulusan hati ikut berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Senada dengan apa yang difikirkan oleh Ki Sambeng, Adi Mas Wiji yang juga memiliki ilmu kejawen itu mulai mantek aji dan melakukan tapapati geni di sebuah bukit yang terkenal wingit di daerah itu. Adi Mas Wiji tidak rela jika kawan seperjuangannya mati sia-sia akibat ulah dari para pengkhianat bangsa yang telah melakukan tindakan keji itu. Sementara itu, Ki Sambeng dan Wongso Sentiko tetap bersiaga menunggu telik sandi yang sewaktu-waktu datang membawa pesan dari para pasukan tentara gerilya. Keduanya pun bahu-membahu dan terus waspada kepada setiap orang baru yang datang ke desa itu. Dalam laku tapapati geninya, Adi Mas Wiji menyalurkan seluruh energinya dan memusatkan pikirannya untuk memohon petunjuk dan kekuatan dari Sang Maha Pencipta. Dia berdiam diri di sebuah gua kecil yang ada di tengah bukit, menahan lapar, haus, dan segala bentuk kenyamanan yang ada dalam keningan itu. Dia berharap mendapatkan pencerahan tentang siapa pengkhianat yang bersembunyi di antara mereka dan cara untuk melindungi rekan-rekannya dari ancaman lebih lanjut. Selama 3 hari 3 malam, Adi Mas Wiji tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Suara alam menjadi satu-satunya teman dalam laku tirakatnya, sementara pikirannya terfokus hanya pada satu tujuan. Pada hari ketiga tirakatnya, Adi Mas Wiji pun mendapat penglihatan yang sangat jelas. Dalam penglihatan gaibnya itu, ia dituntun untuk mengenali wajah-wajah yang terlibat dalam rencana jahat tersebut. Rencana menghentikan perjuangan mereka dan menghabisi mereka jika diperlukan. Setelah mendapatkan wangsit berupa penglihatan itu, Adi Mas Wiji pun menyelesaikan laku tirakat tapapati geninya. Ia lalu kembali ke desa dengan tekad yang lebih kuat serta membawa petunjuk yang diperoleh selama meditasi dan segera memberitahukan informasi tersebut kepada Ki Sambeng dan juga Wongso Sentiko. Setelah kembali bertemu dengan Wongso Sentiko dan juga Ki Sambeng, Adi Mas Wiji pun lalu menceritakan tentang laku tirakat yang telah dijalaninya. Dia mengatakan bahwa selama tapapati geni, ia telah menerima petunjuk tentang siapakah pengkhianat yang berniat menghentikan langkah perjuangan mereka. Adi Mas Wiji menggambarkan penglihatan yang didapatinya selama melakukan tirakat pati geni itu. Dalam penglihatannya, dia sangat jelas melihat sosok seseorang yang bersekongkol dengan pihak Belanda. Sosok petinggi di sebuah desa itu memberikan informasi dan juga mengirimi santet wisapati kepada para pemuda pejuang yang telah gugur itu. Adi Mas Wiji juga menerima petunjuk tentang tempat dan waktu di mana pertemuan rahasia antar pengkhianat dan agen Belanda itu terjadi. Berdasarkan informasi itu, Wongso Sentiko, Ki Sambeng, dan Adi Mas Wiji pun mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Mereka memutuskan untuk mendatangi pengkhianat tersebut secara langsung agar dapat membuktikan kesalahannya dan mengungkap niat busuk darinya. Mereka pun lalu mengatur siasat untuk membuat pengkhianat itu mengakui perbuatannya sebelum membalas segala kesalahannya. Malam itu, mereka berangkat ke rumah petinggi desa yang telah ditunjukkan dalam penglihatan. Adi Mas Wiji, Wongso Sentiko, dan Ki Sambeng pun terlihat tak sabaran untuk meringkus pengkhianat bangsa yang telah menyebabkan kematian kawan-kawan seperjuangannya. Dengan hati-hati, mereka mengamati rumah besar tersebut dan memastikan jika tidak ada seorang pun yang mengetahui kedatangan mereka. Akan tetapi, Ki Sambeng memiliki firasat buruk ketika mengamati dengan jelas rumah dari seorang petinggi desa tersebut. Dia merasa jika kedatangan mereka memang telah ditunggu oleh beberapa orang di sana, termasuk oleh sosok petinggi desa tersebut. Mengetahui hal itu, Wongso Sentiko pun tanpa rasa takut berjalan di bagian paling depan dan sengaja menjadi tameng bagi Ki Sambeng dan juga Adi Mas Wiji. Ketiganya berjalan berbaris menuju ke pelataran rumah joglo besar yang terlihat sangat tenang dengan penerangan obor di beberapa tempat.
Belum saja mereka jauh memasuki pelataran rumah tersebut, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah depan. Wongso Sentiko yang telah mempersiapkan diri dengan ajian lembu sekilannya terlihat tenang menghadapi peluru-peluru tajam yang datang ke arahnya. Tapi bagi Adi Mas Wiji, hal itu terasa mengerikan karena memang ia tidak memiliki ajian ataupun azimat kekebalan. Tapi baik Adi Mas Wiji maupun Ki Sambeng terlihat aman, tanpa sedikit pun tersentuh oleh peluru tajam yang tengah menghujani mereka. Bahkan dengan tawanya yang seolah mengejek, Ki Sambeng pun berujar kepada para penembak untuk mengeluarkan seluruh peluru yang mereka miliki. Selama kita menyentuh tubuh pemilik mustika batu Kolbuntat, maka kita juga akan terlindungi dari senjata apapun, Wiji, ujar Ki Sambeng memberitahukan kepada Adi Mas Wiji sambil tersenyum penuh keyakinan. Setelah tembakan yang memuntahkan ratusan butir peluru itu terhenti, tiba-tiba saja datang 4 bola api kecil yang terbang perlahan ke arah mereka. Keempat bola api itu perlahan membesar dan dengan cepat menyerang ketiganya. Lagi-lagi Ki Sambeng tertawa terbahak-bahak. Ia kembali berujar agar pemilik perewangan Banaspati itu mengeluarkan kemampuan lebih makhluk untuk bermain-main dengan mereka. Tidak ingin terjadi sesuatu, Adi Mas Wiji pun langsung menghunus keris pusaka miliknya dan menancapkannya ke tanah yang seketika itu juga memendarkan cahaya putih yang menyerang bola api besar tersebut. Mengetahui aksi dari Adi Mas Wiji, Ki Sambeng pun tak mau ketinggalan. Sosok lelaki yang kala itu masih berusia 40 tahunan itu mulai mengeluarkan keris patrem yang menjadi senjata pusakanya. Dengan penuh kemantapan, Ki Sambeng membacakan sebuah mantra yang telah ia pelajari sejak lama untuk mengisi keris itu dengan energi spiritual yang kuat. Selesai membacakan mantra ajinya, Ki Sambeng memerintahkan keris patrem tersebut untuk menghabisi musuh-musuhnya. Keris itu seolah hidup dan terlihat mulai melayang di udara dengan cepat. Keris patrem itu bergerak menuju ke arah bola api yang berkobar terang di depan mereka. Bola api tersebut bukanlah api biasa, melainkan perwujudan dari energi negatif yang dikirimkan oleh musuh untuk menghancurkan pertahanan mereka. Ketika keris patrem milik Ki Sambeng mulai menyerang bola api tersebut, terjadi bentrokan energi yang dahsyat. Cahaya terang pun memenuhi tempat pertarungan itu dan suara gemuruh terdengar di sekitarannya. Keris patrem dengan kekuatan yang telah diberikan oleh Ki Sambeng berhasil menembus dan memadamkan bola api itu hingga asap tebal mengepul yang menandakan bahwa energi negatif tersebut telah berhasil dikalahkan. Setelah bola api padam, Wongso Sentiko pun langsung bergerak maju ke arah rumah Joglo yang masih terlihat sepi itu. Beberapa orang yang dari tadi menghujani Wongso Sentiko dan Adi Mas Wiji serta Ki Sambeng dengan peluru-peluru tajamnya terlihat berlari menjauh dari tempat persembunyian mereka. Tidak ingin kehilangan satu orang musuh pun, Ki Sambeng kembali melesatkan keris patrem miliknya yang baru saja kembali ke tangannya untuk menghabisi para pengkhianat yang telah menyerangnya tadi. Dengan tubuhnya yang kekar sekaligus dilindungi oleh ajian lembu sekilan, Wongso Sentiko pun langsung mendobrak pintu rumah Joglo yang menjadi sarang para pengkhianat bangsa itu. Dan setelah berhasil membuka pintu rumah tersebut, Wongso Sentiko, Adi Mas Wiji dan Ki Sambeng telah disambut oleh seorang lelaki yang penuh karisma bersama 2 orang lainnya yang berpenampilan layaknya dukun-dukun di pedesaan. Aku tidak menyangka jika pemuda yang bernama Wongso Sentiko ternyata benar-benar seorang yang sakti dan memiliki ajian lembu sekilan. Seorang laki-laki parubaya yang terlihat seperti seorang priayi pada zamannya. Tidak usah banyak omong dan basa-basi lagi, Ki Lurah. Sekarang persiapkan dirimu. Mari kita adu kesaktian. Siapa yang akan tetap hidup, pengkhianat atau pejuang kemerdekaan ini, ujar Wongso Sentiko dengan amarah yang sudah memuja. Sombong sekali kau anak muda, balas sosok laki-laki parubaya yang tadi dipanggil dengan sebutan Ki Lurah oleh Wongso Sentiko. Ki Lurah pun boleh mengambil posisi yang kala itu berhadapan langsung dengan Wongso Sentiko, sementara Ki Sambeng dan Adi Mas Wiji sudah beradu kesaktian di pelataran rumah besar tersebut melawan 2 orang berpakaian serba hitam dengan kain batik yang menutupi kepalanya.
Setelah merapal mantra Aji, Kilura pun mulai menggerakkan kedua tangannya dan mengentakkannya ke arah Wongso Sentiko. Energi besar pun keluar dari tangan Kilura, walaupun itu hanya seperti hembusan angin sepoi-sepoi yang menerpa tubuh Wongso Sentiko. Namun hembusan itu memiliki kekuatan yang luar biasa hingga membuat tubuh Wongso Sentiko terdorong ke arah belakang dengan kuat. Wongso Sentiko tidak menyangka jika dia akan merasakan dampak dari serangan tersebut. Tubuhnya terhuyung ke belakang beberapa langkah disertai rasa panas yang menyelimutinya. Meskipun tampak sederhana, energi yang dikeluarkan oleh Kilura memiliki kekuatan yang sangat besar, jauh lebih daripada sekedar angin sepoi-sepoi. Menyadari hal itu, Wongso Sentiko pun berusaha mempertahankan keseimbangannya. Dia tahu bahwa pertempuran ini bukanlah hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kekuatan batin dan spiritual. Dengan cepat, Wongso Sentiko mengatur nafasnya dan mulai merapal ajian pelindung yang telah ia pelajari dari gurunya. Ajian lembus sekilan tingkat tinggi itu diyakini akan melindungi dirinya dari serangan energi seperti yang baru saja ia alami. Kilura yang melihat Wongso Sentiko berhasil bertahan dari serangan pertamanya tersenyum tipis. Dia tahu bahwa lawannya ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan ini akan menjadi pertarungan yang sangat berat dan sangat menantang baginya. Tanpa ragu, Kilura pun kembali merapal mantra lain, mengumpulkan energi yang lebih besar untuk serangan berikutnya. Tidak ingin membiarkan lawannya melakukan serangan, Wongso Sentiko dengan keberanian dan tekad yang kuat mulai melesatkan sebuah ajian yang cukup mematikan. Dengan penuh percaya diri, Wongso Sentiko berlari ke arah Kilura dan hendak melakukan pertarungan dari jarak dekat. Adu pukulan dan juga tendangan yang sudah berisi energi besar itu pun terjadi, dan hal itu tentunya sangat menguntungkan bagi Wongso Sentiko yang memiliki ajian lembu sekilan dan juga mustika batu kolbuntot. Walau telah memusatkan energi hitam pada kedua tangan dan kakinya, tapi pukulan serta tendangan yang dilesakan oleh Kilura pun tidak berarti apa-apa bagi Wongso Sentiko yang tidak sedikit pun bergeming menghadapi pukulan yang datang bertubi-tubi itu. Setelah mengetahui bahwa lawannya telah kehabisan tenaga, Wongso Sentiko pun mulai menghunus keris Singo Barong miliknya dengan tekad yang bulat dan kekuatan yang mengerikan. Ia mulai menyerang Kilura. Keris Singo Barong yang legendaris itu bersinar dalam genggamannya, mengeluarkan aura yang memancarkan kekuatan dan ketajaman luar biasa. Wongso Sentiko melompat ke depan dengan kecepatan yang mengagumkan. Setiap gerakannya penuh dengan keyakinan dan kemarahan yang membara. Sementara Kilura yang sudah kelelahan berusaha mempertahankan dirinya dengan sisa-sisa energi yang dimilikinya. Dengan serangkaian gerakan yang mematikan, Wongso Sentiko mulai mengarahkan tusukan dan tebasan ke arah Kilura. Keris itu mulai menembus pertahanan Kilura hingga memberikan luka-luka yang cukup parah. Tidak lama kemudian, Kilura jatuh ke tanah terengah-engah, sementara Wongso Sentiko berdiri di atasnya bersiap untuk menikam tubuh lelaki parubaya tersebut. Dalam situasi yang genting itu, Adi Maswiji dan Ki Sambeng yang telah berhasil menghabisi lawan-lawannya segera mendekat ke arah Wongso Sentiko dan memintanya untuk tidak menghabisi nyawa dari petinggi desa tersebut. Mereka meyakinkan kepada Wongso Sentiko jika Kilura ini sangatlah berguna bagi mereka dalam keadaan hidup. "Sepertinya kita masih membutuhkan pengkhianat itu, Wongso," ujar Ki Sambeng yang membuat Wongso Sentiko menurunkan keris Singo Barong dan memasukkan kembali ke dalam warangkanya. Wongso Sentiko pun pada akhirnya membiarkan Kilura tetap hidup malam itu, dan Adi Maswiji pun langsung mengikatnya serta membawanya ke tempat yang aman untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya itu. Setelah mengetahui otak di balik pengkhianatan itu, Wongso Sentiko pun membawa Kilura sebagai tawanan mereka hingga akhirnya Kilura pun mati akibat mencoba melarikan diri ketika Wongso Sentiko, Adi Maswiji dan Ki Sambeng sedang berada di sebuah rumah yang dijadikan markas pertahanan untuk membantu perjuangan pasukan tentara gerilya itu. Apa yang telah dilakukan oleh Wongso Sentiko, Adi Maswiji, serta Ki Sambeng tentunya menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi dirinya dan juga keluarganya.
Sebagai seorang yang terlibat langsung dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu, ketiganya tentu sudah layak disebut sebagai pahlawan yang ikut mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Walau nama dan sejarah mereka tidak pernah diketahui, tetapi sosok Wongso Sentiko, Adimas Wiji, dan juga Ki Sambeng adalah sosok yang sangat berjasa pada masa perjuangan kemerdekaan. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Untung Prasetyo, nggak pernah gagal, nggak pernah ngecewain. Kisahnya keren, pakai banget. Dan ini juga ya, masuk banget ya. Di bulan Agustus ini menjelang hari kemerdekaan Indonesia, jadi kisah ini cocok banget nih untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita ya, mengingat kembali perjuangan para pahlawan yang sudah terdahulu. Dan di sini, di dalam kisah ini, jadi Mas Untung ini adalah orang Gunung Kidul ya, aslinya dari Gunung Kidul. Jadi beliau juga mengetahui bagaimana sih apa yang terjadi di Gunung Kidul di masa lalunya, dari cerita-cerita, dari kisah-kisah yang dikisahkan oleh para sesepuh desa, dan bagaimana ketiga serangkai Wongso Sentiko, Adimas Wiji, dan Ki Sambeng membantu perjuangan daripada Jenderal Besar Sudirman ya saat itu dalam melaksanakan taktik perang gerilyanya. Jadi di sini mereka tugasnya menghambat pasukan dari pihak Belanda, dari pihak musuh dalam upaya mengejar pasukan Jenderal Sudirman. Di sini luar biasa sekali. Dan Lembu Sekilan, ajian Lembu Sekilan, mungkin banyak teman-teman juga yang sudah pernah dengar ya bagaimana sih ajian Lembu Sekilan ini, tapi juga pasti banyak juga sih yang belum tahu. Tapi sedikit sih yang saya tahu ya. Kalau yang saya tahu nih, Lembu Sekilan, sekilan itu artinya sejengkal ya, dalam bahasa Jawa sejengkal, sekilan. Jadi ini sangat berbeda dengan ilmu-ilmu kebal lainnya. Jadi kalau ilmu-ilmu kebal lainnya itu kan misalkan dibacok, dia nggak berdarah, ditembak, nggak tembus. Nah kalau pemilik ajian Lembu Sekilan ini, misalkan dia dibacok, nah itu hanya berjarak 1 jengkal nih dari badan. Misalnya pengen dibacok badannya ya sejengkal dari sini tuh goloknya. Padahal perasaan yang bacok tuh udah kena gitu, tapi ternyata nggak pernah kena. Jadi itu sih lebih ke situ. Unik sekali. Dan memang seperti kata Mas Untung juga, dalam waktu sekarang ini banyak juga sih masih yang memiliki ajian itu, atau bahkan masih banyak juga yang masih penasaran dan ingin mempelajari ajian Lembu Sekilan. Luar biasa sekali kisahnya, dan sekaligus menambah perbendaharaan kita tentang ajian-ajian yang dimiliki oleh para pendahulu. Luar biasa Mas Untung, terima kasih banyak kisahnya, dan ditunggu untuk kisah-kisah selanjutnya yang luar biasa, terutama kisahnya Bang Pian nih sama kisahnya Sudiro. Mas Untung jangan lama-lama dong. Dan semoga pada teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya kepada para subscriber channel Ilo Ekstrim, semoga terhibur dengan kisah barusan. Mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja dan kita buang yang buruk-buruknya dari kisah barusan. Silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol jempolnya ya, tombol like-nya. Dan silakan buat yang belum subscribe, diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang punya kisah horor misteri ya, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyaman teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo, mohon maaf apabila dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.